Inilah kisah mengharukan detik-detik wafatnya Nabi Muhammad yang mengguncangkan jiwa. Dahulu, isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian, di Padang Arafah saat haji wada Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Saat di Jumratul Aqobah Nabi juga bersabda, "Ambillah dariku manasik kalian cara-cara menunaikan ibadah haji, sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turunlah kepada beliau surah An-Nasyr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya, aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan, kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju pemakaman Baqi lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana seraya bersabda, "Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Tak lama kemudian, Rasulullah lantas jatuh sakit. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ketika ajal Rasulullah sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian, Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua, semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Ketika mendekati wafatnya Nabi Muhammad, beliau berwasiat dan bersabda kepada para sahabatnya, "Ajalku hampir tiba dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsy." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang akan memandikan engkau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Mereka bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani engkau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamaniyah." Mereka bertanya, "Siapakah yang mensolatkan engkau di antara kami?" Saat itu, para sahabat menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letaklah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua, dari sisiku." Maka, yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Ketika Nabi Muhammad mengalami sakit parah sebelum wafatnya, maka setiap harinya ramai umat Islam mengunjungi rumah Rasulullah. Saat sehari menjelang Rasulullah wafat yaitu pada hari Ahad, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah kemudian memberi salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-sholah yarhamukallah." Kemudian Fatimah menjawab, "Maaf Bilal, Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam Masjid Nabawi. Ketika bumi terang disinai matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah, lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah lantas bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka, keluarlah Bilal sambil menangis sedih dan meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian, Bilal memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut.
Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah di masjid kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu, dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi gaduh sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka, Rasulullah berjalan menuju ke Masjid Nabawi. Rasulullah lantas sholat 2 rakaat. Setelah itu, Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya dia Abu Bakar adalah penggantiku atas kamu semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Mendengar kata-kata perpisahan Nabi itu, menangislah seluruh kaum muslimin hingga bercucuran air mata. Pada hari Senin menjelang wafatnya Nabi Muhammad, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka, turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian, malaikat maut itu memberi salam lagi. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya, Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu, Rasulullah bertanya kepada puterinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil engkau wahai Rasulullah, saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah lalu bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah malaikat maut pengusir kelesatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." Ketika malaikat maut berkunjung ke rumah Nabi Muhammad, Nabi lantas berkata, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka, masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, maka akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Saya tahu wahai kekasih Allah." Rasulullah bersabda, "Beritahukan kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku." Menjelang wafatnya Nabi Muhammad, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Lalu apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Lalu apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang, tenanglah hati dan perasaanku.
Menjelang sakaratul maut, Nabi Muhammad lantas berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa minyak wangi dari dalam surga." Kemudian, malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril," alangkah pedihnya maut ini. Mendengar ucapan Rasulullah itu, malaikat Jibril lantas memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka engkau Rasulullah, sedangkan engkau sedang merasakan sakitnya maut yang dahsyat?" Ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut itu, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, dan jangan timpakan kepada umatku." Kemudian, tubuh Rasulullah semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib lantas mendekati beliau dan Rasul pun berbisik, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tak disangka, bibir Rasulullah lantas menyebut, "Umatku, umatku, umatku." Dan akhirnya, wafatlah Rasulullah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi pada usia 63 tahun. Kabar wafatnya Nabi Muhammad ini lantas membuat sedih dan menangis seluruh kaum muslimin. Ya Allah, yang menonton kisah ini saya doakan semoga kalian semua kelak diakui dan mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.